Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Farhatan Hasanah dengan NIM 2230203011 dari Prodi Hukum Tata Negara Lokal 5A. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS Perbandingan Hukum Tata Negara di Dunia Islam dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haji Zainuddin MA. Dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan konstitusi Pakistan, yang mana poin pertama yaitu ada bentuk negara Pakistan. Pada tahun 1956, Pakistan tegak sebagai negara Islam. Pendiri negara Pakistan adalah Muhammad Ali Jinnah. Pakistan menjadi negara Islam pertama di dunia yang mengadopsi konstitusi federal parliamentary demokrasi dengan prinsip demokrasi Islam. Pakistan adalah republik federal yang menyandang nama Republik Islam Pakistan yang selanjutnya disebut dengan Pakistan, yang mana terdapat dalam pasal 1 Konstitusi Pakistan. Kemudian konstitusi ini disetujui dan diadopsi pada tanggal 12 April pada tahun 1973. Poin selanjutnya yaitu sistem pemerintahan Pakistan. Sistem pemerintahannya adalah parlementer, di mana kepala negara dijabat oleh presiden dan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang memimpin eksekutif dengan dorongan parlemen. Pakistan mempunyai presiden republik yang menjadi kepala negara dan mewakili kesatuan republik, terdapat dalam pasal 41. Kemudian Pakistan memiliki Dewan Syura atau parlemen yang terdiri dari presiden republik dan 2 kamar masing-masing, dikenal sebagai Majelis Nasional dan Senat, terdapat dalam pasal 50. Kemudian poin selanjutnya ada pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan mengikuti sistem trias politika atau Dewan Syura atau parlemen, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terpisah dan saling mengawasi. Yang pertama ada kekuasaan eksekutif, dipimpin oleh Perdana Menteri dan Kabinet. Kemudian kekuasaan legislatif terdiri dari 2 kamar atau Majelis Nasional dan Senat. Kemudian kekuasaan yudikatifnya dipegang oleh pengadilan, termasuk Mahkamah Agung Pakistan yang berperan penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dan selanjutnya ada eksistensi syariah dalam konstitusi. Pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Pakistan adalah Republik Islam. Kemudian pada pasal 2 menyatakan bahwa Islam adalah agama negara. Kemudian pasal 2A menyebutkan bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum utama. Pasal 203 ayat 1 menyatakan bahwa tidak ada undang-undang yang boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Pada pasal 203 ayat 2 menetapkan pembentukan mahkamah syariah untuk memastikan kesesuaian undang-undang dengan syariah. Kemudian pasal 227 sampai 231 mengatur tentang pembentukan dan fungsi mahkamah syariah. Selanjutnya, pada pasal 278 menyatakan bahwa semua undang-undang harus sesuai dengan syariah. Kemudian materi selanjutnya yaitu hak-hak dan kewajiban warga negara Pakistan. Yang pertama ada hak warga negara Pakistan. Ada hak untuk hidup dan kebebasan pribadi terdapat dalam pasal 9. Kemudian kebebasan beragama terdapat dalam pasal 20. Selanjutnya ada hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terdapat dalam pasal 10. Hak atas pendidikan pasal 25A. Kemudian hak atas perlindungan terhadap diskriminasi terdapat dalam pasal 25. Selanjutnya hak atas kebebasan berekspresi pada pasal 19. Dan selanjutnya ada hak atas perlindungan dan penindasan terdapat dalam pasal 11. Dan selanjutnya yang kedua ada kewajiban negara Pakistan. Yang pertama ada ketaatan kepada konstitusi dan hukum, kemudian menghormati hak asasi manusia orang lain, partisipasi dalam pertahanan negara, kemudian pembayaran pajak, dan selanjutnya ada menjaga persatuan dan integritas bangsa. Kemudian materi selanjutnya atau materi terakhir yaitu hak asasi manusia. Pada pasal 9 menjamin hak hidup dan kebebasan serta keadilan. Pada pasal 10 menjamin hak pengadilan yang adil. Kemudian pada pasal 19 menjamin kebebasan berbicara dan berekspresi serta bebas berpendapat. Pada pasal 20 kebebasan beragama. Pada pasal 23 menjamin hak kepemilikan properti. Pada pasal 25 menjamin kesetaraan di depan hukum dan kesetaraan gender. Pada pasal 31 ayat 1 menjamin perlindungan budaya minoritas. Kemudian pada pasal 25A menjamin hak pendidikan. Pada pasal 36 menjamin hak minoritas. Selanjutnya, pada pasal 38 menjamin hak kesehatan dan pekerjaan yang layak. Mungkin
Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.